Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, perempuan ini menceritakan kepada Agatha bahwa dia memilih ikut Tuhan Yesus karena alasan yang sangat luar biasa. Langsung kita live videonya, namun sebelumnya buat saudara yang senantiasa terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai melihat cuplikan videonya yang berikut ini. Kakak kan muslim ya sebelumnya ya? Iya, Kenapa tidak bertahan di muslim gitu, ikut pengajian dulu, tanya ustadz gitu, konsultasi dulu dengan guru agama Islam. Jangan buru-buru masuk Kristen Kak. ini sudah lama sebetulnya udah saya kayak nyari tahu sendiri gitu kan tentang Kristen, dan saya juga suka lomba dakwah. Sebetulnya saya tuh juara terus, tapi memang nggak tahu kenapa Tuhan kayak ngasih jawaban tuh itu terus Kak. Ya, jadi bukunya baru ada abad 7, tetapi perkataan Allah sebelumnya ada kan? Saya tanya, saya siap ikut dengan kalian. Saya tanya, Boleh saya firman Sherlock Allah ikut dengan ada kalian abad kalau berapa? misalkan kalian bisa jawab. Gak usah, orang goblok kayak kau gak usah ikut kami. Ini pun narasimu tadi menjijikkan ya, menurut saya. Tuhan itu coba kamu baca. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Sebelumnya teman-teman di sini Kristen apa ya? Kristen Katolik, Oh, nggak ada Protestan, macam-macam, semuanya Ortodok atau Ethiopia? Ethiopia maho Kristen cuma satu. Apa? Kristen itu satu. Mana ada Kristen Ethiopia, Kristen? Ya Kristen itu satu, orang Yesus Kristus satu kok. Kecuali kalau Yesusnya ada dua, ya Kristennya beda. Orang Kristen pengikut Yesus, mana sih lu? Semuanya pengikut Kristus. Kau. Apa? Pertanyaanmu apa? Siap Pak Erben, siap. Ini ngeri nih pertanyaan nih Pak Erben. Oh ya silakan Halo, ya, Pak. Erpen. Kitabnya ada berapa tuh yang Kristen? Satu kitabnya. Satu kitabnya. Iya. Kok bisa ada berapa macam kitab itu? Ada 4 macam ya? Ada 4 macam kitab. Ya. Ada 4 macam, ada yang 73 ayat, ada yang 66 surat, ada yang 78 surat, ada yang 81 surat. Ini saya tanya ini berapa surat? 114 surat? Loh, Al-Quran? Macem-macem, banyaknya. Kok Dari cuma satu? dari pangkal dunia sampai ke ujung dunia nggak ada perubahan 114 surat? Saya tanya, ini kenapa ada surah sapi betina, surah lebah? Ini apa ini maksudnya? Ya. Ya, ini kenapa ada surah sapi betina, surah lebah, surah onta, surat Semut, apa lagi nih Pak Erben? Semut. Kenapa ini Al-jin, surat jin, perempuan, surat jin. surat jin? Kenapa ada surat-surat kayak gini? Katamu satu kitabmu. Satu kitabku satu Al-Quran. Kitab Ya udah, Al-Quran kami pun satu. Alkitab kami satu, udah dibilang Alkitab itu Kami satu. juga satu. Ini satu. Enggak, yang saya mau tanya dengan teman-teman ini, yang saya mau tanya gini. Ini kok temannya Kristen ada berapa? itu kan, Ini ada Kristen berapa? itu kan ada Bentar. berapa Ini ada berapa kitab? ini? Ada berapa ini? Berapa apa itu? Kitab apa itu? Ini nih. Ada berapa ini? Kau tengok Al-Quran itu. gigimu. Itu apa itu? Ini kau tengok ini ada berapa ini kitab kami nih, Alkitab. Satu apa Enggak, saya 10? tanya dulu dengan ini, dengan teman-teman, Ini ada teman-teman saya berapa? tanya dulu. Saya tanya dulu dengan teman-teman yang Kristen ini yang di sini. Pastiin dulu, kok kan nanya kitab kalian banyak. Ini ada berapa? Ini kau tengok pakai matamu. Kau jangan kayaknya pinter tapi goblok. Ini ada berapa? Coba jawab dulu. Ini ada berapa nih? Hah? Kalau cuma satu ya jangan kau bilang 4. Oto. Itu satu Alkitab, kan udah ditunjukkan satu Alkitab. Sekarang Ya, saya tanya dengan teman-teman nih. Kristen sampean, Kristen apa? Ada Kristen Protestan. Kristen satu, ada udah dibilang tadi, mana ada Kristen dibagi-bagi. Kristusnya satu, ya Kristen Oke. satu. Kan udah dijawab. Oke, clear pertanyaan itu. Saya siap ikut dengan kalian kalau kalian bisa jawab sesuai dengan logika saya.
Ya Saya logika tanya. kamu kan nggak ada. Enggak. Akal saya, saya baru mengenal Islam Ya udah, Alkitab kami satu lulus sudah. SMA, saya baru mengenal Islam. Ya udah. Saya mengenal Islam baru lulus SMA. Ya pantasan dong. Ya kan? Coba pertanyaan. Benar pengakuan saya lulus SMA baru mengenal Apa Islam. Saya pertanyaan cuman dulu? keturunan Pertanyaannya Islam. adalah, Oke. Saya tanya. Yesus itu teman-teman anggap sebagai Tuhan. bukan dianggap, memang Yesus Dia memang kenyataannya Tuhan. Memang Tuhan. Gimana sih? Sekarang Iya, gini, Tuhan. mana duluan Dengar dulu. Nabi? Tuhan yang Iya. diutus oleh Allah Bapa. Kisah Rasul 2 ayat 36. Oke. Udah. Apa pertanyaanmu? Sekarang tunjukkan dengan saya satu ayat dalam kitab kalian. Siap. Dia mengatakan Tuhan akulah Allah, sembahlah aku. Tunjukkan. Enggak ada. Tunjukkan. Enggak ada. Tunjukkan. Nggak ada. Enggak ada. Akulah Allah, sembahlah aku. Tunjukkan dengan Enggak ada. dengan Nggak kitab ada. kalian. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada kan? Nggak Iya, ada. tidak ada. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Balik ke pertanyaan awal. Yesus itu Tuhan, dipercaya oleh Iya, iya, oke, Tuhan. Kawan-kawan. Yang Tuhan. Sekarang Iya. saya tanya, mana duluan Yesus dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Hud, dengan Duluan Nabi Musa Yesus. diciptakan? Nih, kasih ayatnya Pak Irben langsung, Pak Irben. Iya, Ya, sebelum Yohanes 17 ayat 24. Langsung gue Yohanes, jawab nih. Yohanes Yohanes 17 12. ayat 24. Saya baca ya. Nih, lihat. Aku berkata kepadamu. Yohanes 12 ayat. 17 ayat 24. Ah, ini 17:24. Ini dengerin baik-baik. Oke. Iya, Bapak. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dunianya belum jadi, jangankan nabinya. Dunianya belum Iya. jadi, dia udah ada. Dari mana dia udah ada? Saya kan tanya tadi, ini kan nggak nyambung, ini nggak nyambung. Karena dia Allah. Tunjukkan lagi Pak Irben. Wahyu 1 ayat 17. Jangan dimatiin mikrofonku, jangan Tunggu, dimatiin. ini dijawab. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, Wahyu 1 Wahyu ayat 1 ayat 8. Ayat 8. oke, kita Yang baca ya. ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, udah itu tuh Wahyu 1 ayat 8. Yesus kalian itu lahirnya di tahun berapa? Yesus kami ada sebelum segala abad. Lah, itu kan disalib. Yesus kalian kan disalib. Dalam keilahiannya dia telah Enggak, ada. Yesus kalian kan disalib. Mm-mm. Oke. Bener kah? Oke, saya tanya. Oke. Ini kamu pakai logika kan? Betul ya? Enggak Kita pakai berdua logika. Saya tanya, saya tadi nggak katanya pakai mau nggak pakai logika. Makanya saya tanya dengan teman-teman Saya Kristen, jawab ya. tunjukin Oke, dengan oke, saya satu ayat. Saya bantu Tadi kan dulu, udah dengar. udah banyak ayat, Tadi udah banyak ayat. Kenapa Yesus tuh mengaku dia ada sebelum dunia ini ada? Karena dia adalah firman. Ingat ya, dia adalah perkataannya Allah. Jadi begitu Allah itu ada, perkataannya Allah itu sudah Kalimat ada. perkataan Allah itu apa? Kalimat perkataan Ya, Allah itu apa? Firman. Iya, firman. Perkataan Allah itu siapa? Yesus. Sedangkan kalian anggap Yesus itu Tuhan. Oke, ya firman itu ya Tuhan lah. Kalaupun saya tanya, salah saya tanya, ini firman atau bukan? Firman Allah itu bukan firman Ini Yesus, baru ada- firman ini baru Nabi ada. bukan. Itu firman Allah. Oke, ini Quran kan, firman Allah. Ini baru ada abad 7 atau dari kapan? Iya, abad 7. Hey. Ya, jadi bukunya baru ada abad 7, tetapi perkataan Allah sebelumnya ada kan? Saya tanya, saya siap ikut dengan kalian. Saya tanya. Boleh saya Firman Sherlock Allah ikut dengan ada kalian abad kalau keberapa? misalkan kalian bisa jawab. Nggak usah, orang goblok kayak kau nggak usah ikut kami. Logikamu nggak ada. Saya tanya, perkataan Allah baru ada abad 7 atau ada dari kapan? Dari sebelumnya Nabi Adam udah ada perkataan Allah. Dari perkataan baru Allah ada sebelumnya abad keberapa? Ini sudah abad ada dari keberapa? Zabur, Injil, Ini abad Taurat, keberapa? Saya Taurat, tanya, ini abad semuanya keberapa? ada.
Ini abad keberapa? Itu Saya tanya. Al-Quran abad ke-7. Loh, ini wahyu Allah bukan? Penyempurnaan itu dari kitab Nah, kalian, makanya, dari kitab ini firman Zabur, Allah dari kitab bukan? Injil, Taurat itu Ini penyempurnaan. Lari kau. Saya cuma tanya, ini firmannya Allah bukan? Ini firmannya Allah bukan? Ini Firman orang Allah nggak betul, itu ngerti. firman Allah. Tapi Perkataan Allah Zabur, bukan? Injil, Taurat itu Jangan ke Jabur. Kau nggak punya Jabur. Jangan ke Taurat. Kau nggak punya Taurat. Ya, Taurat itu siapa? nggak usah Yang kita nulis lari-lari nggak ke tahu, sana, nggak nggak usah jelas. lari ke sana. Tunjukin dengan saya Iya. di kitab. Makanya saya tanya. Tunjukin dengan saya. Tunjukin dengan saya. Dulu Loh. pertanyaan saya ini. Ini Saya siap sama. ikut dengan kalian. Oke, kamu mengatakan perkataan Allah itu baru ada abad 7 atau sejak kapan? Saya tanya. Itu abad 7 Firman. penyempurnaan seluruh kitab Saya nggak sebelumnya. Saya nggak nanya kitabnya, ini firmannya yang saya tanya. Firmannya ini Iya, baru firman ada abad Allah, Zabur, Injil, Taurat itu bukan firman nanya Allah semua. Zabur. Itu penyempurnaan. 7. Aduh, Islam, fokus. Saya kan cuman bawa ini Islam. Saya tanya, ini firman kan? Fokus sama saya. Firman. Firman Allah ini baru ada abad 7 atau dari kapan? Iya, abad 7. Perkataan Al-Quran Allah baru ada abad di 7. Al-Quran itu baru ada abad Saya ke-7. nggak nanya Quran. Saya nggak nanya Quran. Saya tanya firman. Saya tanya perkataan Firman Allah. Firman itu Perkataan Allah. sebelum Al-Quran itu ada Nah. Taurat, ada Injil, ada Zabur. Aduh, Tapi itu Al-Quran kitab. penyempurna. Saya nggak nanya kitab. Apa kamu mau bilang firman adalah kitab? Enggak. Kita Apa itu? balik ke pertanyaan aku tadi. Ya, pertanyaan Saya nanya firman. Saya nggak nanya kitab. Ingat ya. ngalihkan Saya pembicaraan dulu, tidak- jangan ngalihin pembicaraan dulu. Dengar. Karena kita ngomongin firman. Enggak, jangan ngalihin Kristus. pembicaraan dulu, dengar dulu. Ngomongin Kristus itu ngomongin firman, bukan ngomongin buku. Ya, dengar dulu. Saya ngomongin firman, saya nggak ngomongin buku. Saya nggak ngomongin kitab. Ngomongin Yesus itu ngomongin firman. Ngerti nggak kamu? Kamu kalau ngeyel mendingan turun aja. Tahu jalan turun? Turun aja, bro. Turun, bro. Kalau kamu nggak punya otak, nggak mau diskusi, turun. Kalau kamu nggak fokus, kamu turun aja. Silakan turun. Yang saya tanya firman, saya nggak nanya kitab. Saya nggak nanya kitab, saya nanya firman. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak terima, turun. Silakan turun. Turun Lanjut, sendiri. Lanjut. Turun Lanjut. saja. Saya bilang turun. Saya bilang turun. Lanjut. Saya bilang kan turun. tanya di awal tadi saya kan Saya tanya, bilang tunjukin turun. saya satu Saya bilang ayat turun. yang dalam Alkitab kalian. Saya bilang turun. Itu udah dijawab. Saya bilang Tunjukin turun. satu ayat. Saya bilang turun. Saya bilang turun. Silakan turun. Bisa turun? Tunjukin dengan saya satu ayat itu. Tadi saya sudah katakan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat Makanya saya minta 24. tunjukin. Saya sudah sebutkan bahkan turun. Mana Silakan turun. ayatnya? Mana ayatnya? Silakan turun. Enggak, saya enggak mau diskusi dengan Anda, Tuh, silakan kan? turun. Nggak bisa jawab Silakan kan? turun. Nggak bisa jawab. Iya, Nggak bisa jawab, kan? anggap saya nggak bisa jawab. Iya. Nah, Orang 100 di sini juga menilai. Kamu silakan turun. Silakan turun. Anda menjijikkan. Turun. Silakan turun. Silakan turun. sampai ngeyel semua sih. Sampai Silakan itu. turun. Silakan turun. Saya nggak menurunkan Anda. Silakan turun. Anda seperti binatang soalnya. Keluar aja. Ya. Kalau di kick itu terhormat, tetapi kalau disuruh turun, diusir, itu memalukan. Itu standar. Ngerti ya? Dia turun sendiri ya. Jadi dia turun karena diusir. Manusia yang tidak bisa berdiskusi memang harus dihina. Itu penghinaan bagi orang yang diusir. Ngerti ya? Udah dikasih ayat. Saya ngomong firman, dia ngomong kitab. Norak. Ya? Menurut kalian kalau ada orang datang ke rumah kalian terus diusir, sono pergi. Gimana rasa kalian? Enak. Ya? Itu hal yang paling menjijikkan loh. Paling tragis kalau diusir keluar. Ya, kalau di-kick itu terhormat. Tetapi disuruh turun, disuruh pergi, itu sakit. Kalau orang yang punya kehormatan. Ya, diusir itu sakit. Ngerti ya? Itu. Apalagi dilemparin BOOM. Dua.
Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak menanggap apapun. Mau kamu bilang saya nggak bisa jawab apa nggak bisa jawab ya, 600 orang di sini tuh melihat jawaban kita. Ya Pak Erwin, kita udah ada ngejawab. Kalau kamu tidak terima ya itu urusanmu. Ngapain saya jadi berdosa karena kamu? Keluar aja kau dari sini, nggak penting kau. Iya, sangat menyedihkan kalau diusir. Itu, ya, paham ya? Dikik itu lebih terhormat, udah saya bilang. Tapi diusir itu menjijikkan. Tidak ada hormat, tidak ada harga. Gitu ya. Halo Jo. Halo Kak. Ya, Islam Halo. Kristen bro. Ya, Kristen. ya mau bertanya apa silakan. Jadi gini Kak, aku tuh bingung soal mekanisme penciptaan gitu Kak. Jadi kan gini Kak, kan yang aku tahu Tuhan kan sudah tahu nih Kak, kan kita akan jatuh dalam dosa kan dari awal permulaan nih Kak. Nah terus yang aku bingung itu, kalau Tuhan sudah tahu kita, ibaratnya kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa ini akan gagal menjalankan perintah Allah nih. Kalau aku ibaratnya tuh kayak produk gagal gitu Kak. Nah yang aku tanyain itu, kenapa Allah Bapa itu masih mau membuat kita gitu, masih mau menciptakan Adam dan Hawa? Justru kan gara-gara dia membuat produk gagal ini, dia jadi sulit sendiri gitu Kak, harus Saya tanya, yang capek-capek. berdosa, nggak usah kejauhan. Kalau kamu mengatakan Adam dan Hawa produk gagal, saya tanya, yang berdosa Tuhan atau Adam? Adam. Yang salah Tuhan atau Adam? Yang salah itu Adam Kak. Cuma kan dalam Kenapa kamu bilang tunggu. Ini pun narasimu tadi menjijikkan ya menurut saya. Tuhan itu coba kamu baca. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Sopan ya. Gak tahu diri ya. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, nggak ada muncung kau itu yang nggak sopan itu. Hormati Tuhanmu. Kalau Tuhan itu tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya dia sudah mempersiapkan semuanya. Makanya diciptakan dulu makanannya Adam dan Hawa. Ya. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi, apakah Tuhan akan membiarkan kalian itu tidak diselamatkan oleh Kristus? Ya, kamu itu produk gagal. Jangan katakan Adam dan Hawa itu produk gagal. Jangan seperti itu ya. Baca dong Alkitabnya dengan benar, dengan hikmat, dengan kasih. Allah ini mengasihi kita. Walaupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lihat kasihnya Tuhan yang begitu besar. Dia tetap menyelamatkan Adam dan Hawa kan? Makanya ada ikon Adam dan Hawa ditarik dari kuburan, dari antara dunia orang mati. Di dalam Mazmur dikatakan, dia mengangkat manusia itu dari dunia orang mati. Jadi jangan kamu mengatakan Adam dan Hawa ini produk gagal. Kau lebih apa lagi kau? Produk rusak kau. Produk cocok dibuang ke tong sampah gitu. Adam dan Hawa itu cuma melakukan pelanggaran itu. Makan dan buah. Dosamu kayaknya lebih banyak dari Adam dan Hawa. Nah, kita menghormati nenek moyang kita. Kita menghormati Adam dan Hawa. Ingat ya, keadilan Allah berjalan beriringan dengan kasihnya Allah. Itu ya, masuk Islam aja bro. Tuh disuruh pakai masuk Islam. Kalau kamu tidak mengerti mekanisme penciptaan, ya, Allah itu menciptakan manusia itu karena kasih. Sekalipun Adam dan Hawa dalam pengujiannya dia gagal, Allah itu tetap mengasihi Adam dan Hawa. Sehingga apa? Coba. Hari itu juga Adam dan Hawa yang harusnya mati. Tetapi apa? Allah menyiapkan kurban untuk Adam dan Hawa. Dipakaikannya baju dari kulit domba sehingga ada darah yang tertumpah. Itulah kurban pertama yang dilakukan Allah.
Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Manusia ini dari tanah. Apakah Allah tidak mengasihi dunia ini? Apakah Allah tidak mengasihi tanah ini? Mengasihinya. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Allah itu tahu akan masa depan. Tetapi itu bukan penentuan Allah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan memiliki kehendaknya masing-masing. Kalau kamu mengatakan harusnya Allah tidak menciptakan produk yang gagal, berarti Allah menciptakan Adam itu seturut dengan kehendak Allah. Adam dan Hawa itu tidak punya kehendak lain sendiri gitu. Kan tidak demikian. Gitu ya Jo ya. Jadi tidak ada konsep takdir. Di dalam iman Kristen itu semua memiliki kehendak. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu mengasihi, maka manusia itu juga mengasihi. Kalau Allah itu memiliki kehendak, maka manusia juga memiliki kehendak. Kalau Allah itu berkuasa, manusia juga diberikan kuasa. Sejak semula manusia itu diciptakan, diberinya otoritas apa? Berkuasalah atas ternak-ternak, atas burung-burung di udara. Kuasailah bumi dan taklukkanlah semuanya. Bahkan manusia itu disuruh jadi Tuhan di dunia ini. Berkuasa. Terus di mana yang produk gagalnya? Coba Jo. Saya tanya, apa produk gagal Tuhan? Maksudnya bukan gitu sih Kak, maksudnya yang itu mah hanya perumpamaan aja sih Kak, mungkin karena pembendaharaan perkataan. Mungkin kata-katanya kurang tepat. Gitu aja sih Kak, yang saya bingungin itu aja. Apa yang kamu bingungkan? Kayak misalkan ini masih agak nyambung sih Kak. Misalkan nih, kan setahuku kan di Alkitab kan Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu kan segambar serupa dengan dia. Tapi kenapa ketika di Taman Eden, ketika dia digoda gitu, kok dia bisa gitu akhirnya melanggar perintah Tuhan gitu, padahal kan dia itu kan segambaran serupa dengan Allah. Bukankah berarti di dalam Adam dan Hawa itu ada hikmatnya, ada apa? Baru saya tadi jawab. Allah punya kehendak, maka manusia itu juga punya kehendak. Apakah kehendak manusia itu ditentukan oleh Tuhan? Tidak. Atas kehendaknya sendiri, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah mengatakan gini kan, Adam, Hawa, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang pohon yang di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Tuhan menguji di situ. Jadi Adam dan Hawa yang tidak tahan uji, apakah adalah kesalahan Allah? Tidak. Walau demikian juga, Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik kepada Adam dan Hawa. Apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunan iblis itu. Di situ Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu. Karena Hawa ini kan digoda oleh si iblis. Perjanjian Allah itu antara iblis dengan perempuan loh. Makanya Kristus itu lahir dari perawan. Keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis, ular itu. Siapa keturunan perempuan itu? Kristus. Siapa yang dikalahkannya? Iblis. Di situ pun manusia dimenangkan oleh Tuhan. Kurang? Gagal? Enggak. Tuhan itu enggak pernah gagal. Tuhan mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan tidak menakdirkan itu. Karena manusia juga memiliki kehendaknya masing-masing. Contoh ya Joy. Kamu berzina. Apa kamu mau bilang? Itu kehendak Tuhan atau kehendak kamu? Kehendak, itu yang kehendak saya, kehendak manusianya yang salah. Iya. Apakah salah Tuhan ya? Enggak. Kalau kamu minta maaf sama Tuhan, Tuhan ngampuni enggak? Karena dia setia dan adil, mengampuni Kak. Kalau dia sudah mengampuni kamu,
kurang kasihnya. Enggak kak, kasihnya kan nggak berkesudahan. Iya, keren kan? Jangan bilang lagi Tuhan menciptakan produk gagal. Kamu yang gagal, jangan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi nanti kamu juga gitu, punya pasangan. Pasanganmu gak sesuai dengan keinginanmu. Kau bilang pasanganmu yang gagal. Padahal kamu sebagai laki-laki yang tidak mendidiknya. Gitu kan? Jangan pernah menyalahkan orang, tetapi introspeksi diri. Merenung, itu lebih baik. Oh, oke kak. Aku minta maaf ya kayak tadi sempat bikin kakak emosi, padahal aku emang benar-benar nggak tahu kak, apalagi kan aku ibaratnya aku Kristen dari gini, bro. Cuma Karena gini bro, baru ada di dalam Alkitab, gitu loh, Kak. ya. Baru benar-benar mau baca Alkitab lagi gitu loh Kak. Iya, karena di Alkitab dikatakan ini, hanya Allah yang baik. Manusia itu nggak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi kalau Allah itu baik, bolehkah kita bilang demikian? Kita harus menghargai Tuhan kita harus menghormati Tuhan kita. Apa perkataanku salah, pemikiran salah kan? Ya aku juga makasih kak udah dijelasin gitu tadi sama Kak Agatha juga gitu. Siap. Gitu. Jadi kita harus sangat menghargai Tuhan kita. Dia itu kasih dan adil. Tadi kamu keren tuh bawa ayatnya. Sebab Allah itu setia dan adil. Kalau dia setia dan adil, kita setia nggak sama Tuhan? Belum tentu kan? Iya. Belum tentu. Kadang kita setia sama Mamon. Kadang kita setia kepada iblis. Kita bahkan lebih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan iblis daripada yang diinginkan Tuhan. Betul nggak? Iya. Segitupun Tuhan bilangnya apa? Aku mengasihimu anakku. Aku mengampunimu juga. Jangan lagi bilang Tuhan itu menciptakan produk gagal. Aku marah. Ya kak, maaf ya kayak tadi bikin marah kak. Aku pemikiranku salah, perkataanku juga karena aku nggak paham sih kak, itu aja sih kak. Karena ya itu kan aku bilang aku tuh baru aku Kristen dari lahir kak, cuma ya baru karena ada beberapa masalah baru mau baca Alkitab lagi gitu sih kak. Ibaratnya aku masih, kakak udah bertumbuh jauh, aku masih bibit gitu kak, masih kecil-kecil gitu loh kak, ibaratnya mah begitu. Gak apa-apa, kita semua belajar kok. Kita masih punya waktu. Semua yang di bawah ini murid, saya juga murid. Kita semua ini murid. Gak ada guru di sini. Guru kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua murid. Makanya Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita ini semuanya murid Yesus. Ada yang baru belajar, ada yang sudah belajar, ada yang lagi belajar, dan ada yang tidak henti-hentinya belajar. Kita semua sama di mata Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Satu lagi deh kak. Jadi, boleh. Kan waktu Nuh itu apa? Kejadian air bah itu kan? Ya. Sebelum kejadian itu kan si Nuh kan disuruh tetap kasih tahu kan harus ikut Tuhan gitu. Nah, apakah dia sempat menjangkau keseluruhan dunia ini gitu kak? Iya dong. Melalui Nuh, yang diselamatkan itu ada berapa orang? 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya, 8 orang. Dari 8 orang ini menjadi kita yang banyak sekarang ini. Kita ini adalah keturunan-keturunan Nuh. Maksudnya sebelum dari 8 orang. Cara menyampaikan firman Tuhannya via gimana caranya gitu kak, biar semua orang itu. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Kristus itu kan gitu. Ayo semuanya datang kepadaku. Kan Yesus mendirikan gereja. Sama seperti Nuh mendirikan bahtera. Semua yang masuk ke dalam aku, kata Yesus kan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamatkan gitu kan. Kata Yesus. Siapa yang ngikutin Nuh masuk ke bahtera akan selamat dari air bah. Jadi Nuh ini adalah tipologi dari Kristus. Nuh mendirikan bahtera, Yesus mendirikan gereja, bait Allah itu. Kita ini gereja-gerejanya itu. Jadi siapa yang masuk ke dalam Kristus, makanya kita kan tiap minggu atau tiap hari disuruh Tuhan Yesus kan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Inilah yang kuteruskan, kata Paulus,
yang kuterima dari Yesus, bahwa malam di mana Yesus itu menyerahkan nyawanya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengambil cawan dan mengucap syukur dan memateraikan sebagai perjanjian baru itu, makanlah ini, terimalah ini, tubuh dan darahku yang kuserahkan bagimu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk memperingati aku sampai Tuhan datang. Jadi kita makan dan minum darah Kristus, kita masuk ke dalam Kristus. Kita sudah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Sama seperti orang-orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Itu orang-orang yang selamat. Gitu. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Gitu. Dari 8 orang. Coba 8 orang kamu tidurkan coba. Yesus itu dibaringkan kan mati. Jadi infinity. Tidak terhingga yang selamat. Betul nggak? Ya. Itu. Dari 8 orang itu semua dunia ini jadi baru dan menjadi banyak manusia kan? Dari 8 orang itu, dari Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Jadi miliaran manusia. Betul nggak? Ya, Pak. Gitu. Jadi bagaimana cara Nuh? Ya sama seperti yang dilakukan Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau? Yohanes 11 ayat 25-26. Sama seperti Nuh juga mengatakan hal yang sama. Masuk ke dalam bahtera ini, maka kamu akan selamat. Tetapi orang-orang kan menertawakannya. Sama seperti RT 6 yang di bawah ini. Ketika kita memberitakan penyaliban Kristus, mereka menertawakan. Sama seperti Nuh ketika mengatakan, nanti mau ada air bah masuk ke dalam. Orang-orang ketawa, ini musim kemarau. Kapan hari ceritanya ada air bah, katanya kan. Benar nggak? Gitu kan? Orang-orang nolak Nuh kan. Kau gila. Bahkan dikatakan gila dia kan. Sama seperti Kristus yang mengatakan, aku kebangkitan itu, tetapi orang banyak yang mengira dia gila. Yesus juga dibilang gila kan? Benar nggak? Ya. Terus jawab Yesus apa? Bagaimana orang gila mengusir setan? Kan gitu. Jadi Nuh ini juga dianggap gila. Ini tipologi dari Kristus. Itu adalah nubuatan bahwa Kristus juga dianggap gila, sama seperti Nuh. Seperti itu, bro. Demikian Musa. Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, betul nggak? Ya. Ya kan? Ya. Sama seperti Kristus membawa semua manusia dari perbudakan dosa. Itu sama seperti Yunus, 3 hari mati dalam perut ikan. Itu Yesus itu 3 hari mati dan bangkit. Sama seperti Abraham yang mengorbankan anaknya, demikian Bapa mengorbankan anak tunggalnya. Jadi nabi-nabi itu diutus. Itu adalah nubuatan-nubuatan, tipologi dari Kristus itu sendiri. Ayub, coba Ayub dicobai kan, betul nggak? Ya. Apakah dia menghujat Tuhan? Dia taat kan, sampai mati kan? Ketaatan Ayub itu adalah ketaatan Yesus. Kenapa Ayub dengan jalannya seperti itu? Padahal dia orang kaya kan? Terus dia dicobai kan? Dicobai iblis kan? Sama seperti Kristus. Dia adalah yang mempunyai kerajaan sorga, tetapi dia dicobai iblis. Apa yang dia lakukan? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi semua nabi-nabi itu dengan kisahnya seperti itu menggambarkan Kristus. Ini perjanjian lama dari Taurat, kitab nabi-nabi sampai Mazmur Daud. Ini adalah nubuatan tentang satu orang, siapa? Mesias yang akan datang. Kesaksian nabi-nabi itu ditulis dalam perjanjian lama. Kesaksian para rasul, mereka yang melihat sendiri Mesias itu seperti nubuatan yang dituliskan oleh nabi-nabi, itu disaksikan di sini dan dituliskan. Nah itu. Jadi kalau orang Kristen bisa menjelaskan kitabnya ini, bicara tentang satu orang, yaitu Kristus Yesus. Kesaksian nabi-nabi, kesaksian para rasul, itu tentang satu orang. Ada benang merahnya. Orang Kristen pasti tahu itu semua. Gitu. Jadi kisah Nuh itu adalah kisahnya Yesus yang mendirikan gereja, yang mendirikan bait Allah. Kita ini adalah gereja, kita adalah bait Allah itu. Kisah Musa itu adalah kisah Kristus.
Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Terus Kak, sesudah kejadian air bah itu, kan Tuhan bikin pelangi tuh Kak. Tandanya buat Ya. itu tuh aku bingung apakah dia membuat pelangi itu sebagai tanda oke, saya nggak mau lagi. Janji dia nggak akan memusnahkan lagi. Nah, itu tuh maksudnya Allah itu Busurku, ya menyesal busurku karena akan banyak jiwa yang bukan. hangus, Bukan. jiwa yang tidak selamat atau gimana tuh Kak? Kenapa? Gimana? Jadi pas dia bikin pelangi itu tuh tanda Allah sedih karena banyak jiwa yang nggak selamat atau Bukan. gimana? Bukan, dia janji sama Nuh nggak akan melakukan itu lagi. Itu kan kiamat yang pertama itu, zaman Nuh. Semua kan, bumi ini kan mati semua, nggak ada satupun yang selamat kan, kecuali yang masuk ke dalam bahtera, baik 8 orang dan hewan-hewannya. Itu kiamat yang pertama. Bumi ini penuh dengan air, ditenggelamkan. Tuhan itu membuka tingkap-tingkap dari dalam bumi dan dari atas langit. Dan dia berjanji kan kepada Nuh, akan kuletakkan busurku di awan. Itu akan menjadi perjanjian. Aku tidak akan memusnahkan lagi bumi ini. Seperti itu. Jadi nanti kiamat ini sama seperti di zamannya Nuh. Ada itu di dalam Korintus dikatakan. Langit yang baru dan bumi yang baru itu akan sama seperti yang kisahnya Nuh. Dosa itu akan dimusnahkan seperti demikian. Seperti itu. Jadi itu tanda janji bahwa Allah itu tidak akan memusnahkan bumi ini. Bumi ini nanti nggak akan dihancurkan. Tetap kita di bumi yang ini. Tetapi dengan dosa yang sudah diperbaiki. Sama seperti di zaman Nuh. Bukan yang dihancurkan bumi ini, orang udah dia ciptakan dihancurkan, tetapi diperbaiki. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, jadi manusia ketika pulang, soalnya kan aku dengarnya sering kan di pemakaman gitu kan Agak kuat sedikit. Halo? Apa? Halo? Kan sering dengar di pemakaman telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak siapa, Ibu siapa gitu. Aku pikir rumah Bapak itu ya di atas, ya di surga itu, bukan bumi yang udah jelek kayak gini, yang udah rusak kayak gini. Oke. Yesus bilang, aku dari sorga, kamu dari bawah. Betul nggak? Kamu dari bumi. Benar nggak? Pernah dengar itu? Iya. Padahal Yesus itu berasal dari Bapa kan. Sorga itu adalah Bapa. Sorga itu adalah Bapa. Jadi sorga itu bukan tempat. Di manakah Bapa bersemayam? 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam terang, tak terhampiri. Terang itu tempat? Bukan. Terang itu adalah keadaan kemuliaan Allah. Jadi sorga itu adalah Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Terus dia bilang juga, aku datang dari sorga. Ya karena Bapa itu adalah sorga itu. Keadaan di mana nanti kita ini menyatu dengan Allah melalui pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 24. Gitu. Jadi nanti kita ini tetap di bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi ini yang kita pijak ini. Inilah tempat kita. Tetapi dosa, iblis, dan maut itu sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan. Sama seperti di zaman Nuh. Makanya gereja ini adalah bahtera Nuh. Kita ini adalah orang-orang yang di dalam bahtera Nuh. Kristus itu adalah kepalanya. Shalom tak, aku izin pamit ya. Aku ada ibadah sore jam 6. Siapa ya? Oke, terima kasih semua ya. Tuhan berkati, semangat terus. Oke, selamat menikmati kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa teman-teman semua ya. Amin. Shalom. Shalom Pak Erben. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Cung? Kak, terakhir nih Kak, sebelum aku break kerja nih Kak. Oke. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, kan ada 3 orang tuh Kak. Nah terus Tuhan bilang gini kan, Eli Eli lama sabachthani. Nah itu tuh sorry ya Kak ya kalau konsepku salah. Jadi ketika dia ngomong Bapak lu kemana? Bapak engkau kemana gitu. Nah bukan itu. Mengapa engkau meninggalkan aku kan? Allahku. Ya Allahku, mengapa
engkau meninggalkan aku. Apakah itu untuk saat itu Trinitas itu menjadi nggak ada gitu, karena Yesus merasa, kenapa engkau meninggalkan aku gitu Kak, tolong dijelasin Kak. Hubungannya apa Kristus dengan Trinitas? Kristologi dengan Trinitas itu dua hal yang berbeda, dogma yang berbeda. Jadi kenapa Yesus itu mengatakan Eli Eli lama sabachthani, kamu buka Mazmur 22. Yesus itu lagi bermazmur. Mazmur yang biasa diucapkan oleh Daud. Coba buka. Jadi Yesus itu harus menggenapi, kan Yesus itu bilang gini, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Jadi semua kitab Nabi-Nabi itu tadi saya bilang, itu nubuatan tentang Yesus. Semua itu menuliskan tentang Kristus. Sampai kepada Eli Eli lama sabachthani, itu adalah nubuatan yang ditulis dalam Mazmur Daud, Mazmur 22. Kalau kamu baca bawahnya itu, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu lagu Rusa di Kala Fajar ya. Terus di situ dikatakan, orang-orang mengerumuni aku, anjing-anjing mengerumuni aku. Itu orang-orang goyim. Ya, tangan dan kakiku tertusuk. Orang membuang undi atas jubahku. Nah, tapi ujungnya coba kamu baca terakhirnya. Tetapi orang-orang ya akan menyembah aku. Nah, itu adalah nubuatan. Jadi Yesus itu menggenapi nubuatan, termasuk mengatakan sudah selesai, aku haus. Apalagi 7 perkataan, berapa perkataan Yesus di kayu salib itu? Jadi di sebelahnya itu ada 3 orang, satu dibebaskan, ya. Ada dua, ya, akhirnya yang di kiri dan di kanannya. Yesus di tengah dan 2 penjahat. Yang di kanan itu masuk ke dalam surga, yang di kiri itu di neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Gitu. Jadi kalau Kristus itu mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia sedang menggenapi nubuatan bahwa dia harus mengatakan itu di atas kayu salib. Bukan artinya Allah itu meninggalkan dia. Tidak ada hubungannya, karena yang disalibkan itu adalah keadaan kemanusiaannya, keilahian Kristus, yaitu Sang Firman itu tetap satu di dalam Bapa, tak terpisahkan, dan tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Allah itu tidak bisa mati, tetapi dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Ya, soalnya dulu aku sama konsep sih mikirnya. Soalnya aku dulu mikir waktu dia ngomong begitu, Tritunggalnya itu jadi Tritunggal. Setelah 3 hari bangkit baru jadi Tritunggal lagi. Aku mikirnya gitu sih Kak. Loh, Kristus itu bukan Tritunggal. Kristus itu kristologi, firman inkarnasi jadi manusia. Tritunggal itu kan Allah. Allah yang satu, yaitu Bapa, memiliki firman dan roh. Ini satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah Tritunggal itu Bapa. Di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Ini satu dalam. Firmannya ini yang diutus ke dunia. Nih, yang diutus ke dunia itu firmannya, mengambil rupa manusia. Tritunggalnya itu tetap satu. Tidak terpisahkan sampai kapanpun. Dan satu di dalam kemanusiaannya, satu dalam keilahiannya. Gitu. Jadi yang disalibkan itu ya kemanusiaannya. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya ini adalah Tritunggal itu. Yang kamu lihat ini adalah Bapa. Suara saya atau perkataan saya atau pikiran saya, ini adalah firman. Firman saya ini dalam bentuk HP kamu. Kan sudah mengambil rupa HP kan? Kamu pegang. Coba kamu hancurkan HPmu. Suara saya tetap ada kan? Tritunggal itu tetap ada. Tak terpisahkan. Begitu HP itu kau benerin, tetap ada suara aku. Mau telepon lagi. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaan. Yang hancur itu adalah casing HP-mu itu. HP-mu itu yang hancur. Tetapi suara saya yang ada di dalam HP-mu itu tetap ada di dalam saya. Gak akan hancur. Coba banting HP-mu. Saya tetap bisa bicara. Itu misalkan, itu analogi. Itu hanya analogi. Jadi Kristus itu seperti firman atau suara saya yang ada di dalam HP-mu itu. Itu tetap saya. Itu yang bicara itu sama kamu di HP-mu itu tuh saya. Dalam kodrat HP. Jadi HP-mu itu punya 2 kodrat. Ada saya, ada perkataan saya atau firman saya atau pikiran saya, bukan firman. Pikiran saya. Dan ada juga handphonemu itu. Hancur kan? Saya tidak hancur. Tritunggal itu tidak mati. Tetap satu. Seperti itu.
Jadi ketika Kristus itu disalibkan, itu adalah keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya itu tidak bisa disalibkan. Gitu. Ada yang kau tanya, bro? Udah sih Kak, paling itu aja dulu sih Kak. Ya. Kira-kira itu analogi ya, pendekatan yang paling dekat sih seperti itu. Tetapi bukan itu makna sesungguhnya. Itu hanya analogi. Gitu. Semoga dari sini kamu udah ngerti. Oke Kak. Oke. Makasih banyak ya Kak. Aku juga mau minta maaf tadi sempat Yap. bikin ini. Mungkin lah Kak, aku jadi muslim, nama fullku aja sudah nama Alkitab, jangan sampai lah Kak. Nggak cocok nama aku masuk muslim. Nggak cocok. Jo masuk Alkitab, emang nama Jo? Ezra Jonathan nggak? Oh, Yonatan. Oke. Yonatan Nandar nggak nih? Oh bukan. Aku nggak turut firman Tuhan, tapi aku nggak pernah menghujat sih Kak. Cuma kan sekarang sedang jalan balik lagi Kak setelah Siap. ada masalah, baru aku balik lagi gitu Kak. Janganlah kalau ada masalah baru datang sama Tuhan. Ya kan Kak, dulu aku sempat kayak bersumpah gitu loh Kak. Kalau aku dapat kerjaan bagus, ternyata Tuhan Misalnya, jawab. Baru aku tadi akhirnya kamu, aku oke. balik lagi Tadi gitu. kamu bilang Allah itu setia dan kasih ya. Kau ini ada masalah baru deket, nggak ada masalah kau jauh. Terus nanti gimana kalau misal Tuhan itu bilang, kau udah ngereng-ngereng sama Tuhan, kau kemarin nggak mau sama aku datang, sekarang kau ngereng-ngereng. Kalau Tuhan nolak kau gimana? Ya puji Tuhannya, Tuhan nggak nolak sih Kak. Jangan bilang puji Tuhannya, jangan gitu. Allah itu setia, tetapi kita sebagai manusia, di mana kasihmu? Dia Kak, aja aku mengasihi kau, ngajar- masa kau nggak mengasihi ngajar dia? gitu, Kak. Ya, makanya dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan itu sangat panjang sekali. Makanya kesabaran Tuhan itu sangat tidak terbatas ya. Gitu pun manusia masih bilang yang aneh-aneh gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah cemburu, betul nggak? Iya. Kalau Tuhan itu cemburu, ya ingat ya, itu di 10 perintah Tuhan yang pertama loh. Jangan ada padamu ilah lain. Ilah lain itu maksudnya bukan sesembahan aja ya. Tetapi dunia ini kamu menjadikan ilah. Nah itu. Kamu lebih banyak waktunya kepada Tuhan atau kepada hal-hal duniawi? Hawa nafsumu. Itu ada ilah-ilah. Gitu. Jadi jangan kita baru ada masalah baru datang kepada Tuhan. Datanglah setiap saat kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Dia tiap hari nunggu kita. Masa kita tidak tergerak hati kita? Dia yang mengasihi kita, kita tidak menimbal balikkan kasihnya, gitu ya. Apapun masalahnya, datang kepada Tuhan. Oke Jo? Oke Kak, siap Kak. Thank you banyak ya Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Kak. Amin. Suka lomba dakwah, sebetulnya saya tuh juara terus. Setiap mau pulang sekolah tuh kan ngelewatin gereja. Nah itu tuh aku tenang banget ngelihat gereja tuh. Tapi aku belum tahu itu tuh gereja Katolik atau gereja Kristen Protestan gitu kan. Karena saya tidak tahu. Terus akhirnya banyak banget masalah yang menimpa saya. Saya tuh jadi kayak pengen masuk Kristen gitu, tapi nggak tahu kan harus masuk ke Kristen yang mana. Terus akhirnya saya mencari tahu sendiri. Tiba-tiba saya tuh ketemu sama doa novena. Nah doa novena itu banyak banget yang bilang kayak terwujud gitu kan. Saya akhirnya mencoba untuk doa novena Bapa Kami, terus Salam Maria, dan itu semuanya terwujud Kak. Apapun yang saya minta terwujud gitu. Tapi saya tuh masih saya pengen masuk tapi saya belum tahu gitu masuknya gimana gitu Kak. Tapi hati saya tuh itunya tergeraknya untuk ke Katolik gitu Kak. Kakak kan muslim ya sebelumnya ya? Iya. Kenapa tidak bertahan di muslim gitu, ikut pengajian dulu, tanya ustadz gitu, konsultasi dulu dengan guru agama Islam. Jangan buru-buru masuk Kristen Kak. Ini sudah lama sebetulnya udah saya kayak nyari tahu sendiri gitu kan tentang Kristen. Dan saya juga
suka lomba dakwah. Sebetulnya saya tuh juara terus, tapi memang nggak tahu kenapa Tuhan kayak ngasih jawaban tuh itu terus, Kak. Ini gimana tanggapan orang tuanya? Tanya dulu ke orang tuanya, kakak. Kalau orang tua sih sebetulnya kemarin sudah pernah bilang, itu nggak marah sih, Kak. Saya bilang kayak, "Mah, saya pengen lihat gitu ke gereja gimana ibadahnya." Itu diperbolehkan memang, cuman mungkin membutuhkan komunikasi lebih aja, Kak. Tapi tunggu ya kak, aku tuh masih penasaran. Kakak kenapa gitu? Kalau misalnya masuk Kristen, alasannya apa kakak nggak cari tahu gitu? Alasannya tuh saya tuh banyak banget masalah, mungkin nggak bisa saya sebutin satu persatu di sini. Dan saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba hati saya tergerak untuk nyari tahu tentang Kristen. Terus saya berdoa kayak novena kayak gitu tuh selalu ada jawabannya gitu, Kak. Mungkin itu petunjuk dari Tuhan, tapi saya belum tahu untuk selanjutnya saya harus kayak gimana gitu, Kak. Kakak udah pernah berdoa kepada Allah nggak? Ini kan kakak muslim nih, harusnya kakak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Iya, itu sudah udah habis-habisan, kayak sampai nangis, sampai itu pun tidak ada jawaban. Nah ini ada yang bilang kakak nih settingan, serius? Enggak, saya enggak settingan. Saran aku sih kakak ke Ustadz dulu ya. Aku nggak mau ini ya, nggak mau langsung ngasih tahu kakak ke gereja atau gimana. Saran aku kakak belajar iman Islam yang benar, lebih kepada pendalaman ilmu spiritual dengan ustadz atau kiai gitu. Saran aku itu sih. Oh gitu ya, Kak. Tapi kalau jangan masuk Kristen dulu gitu, karena siapa tahu sebenarnya Allah lah yang mengabulkan doamu gitu kan. udah lama, hampir mau 1 tahun sih, Kak, aku nyari tahu kayak gini. Saran aku kakak belajar dulu iman Islam, itu aja. Tapi kalaupun kakak nggak mau masuk Kristen, alasannya apa? Karena dikabulkan doa, terus kakak ada masalah, terus dibantu gitu melalui doa novena. Karena hanya alasan itu, kakak akhirnya masuk Kristen gitu? Enggak, masih banyak lagi kayak mujizat yang ada pada saya, tapi saya nggak ceritakan semua gitu. Intinya semuanya tuh membaik ketika saya mendekatkan, mencari Tuhan Kristus gitu, Kak. Oke, sekarang gini Kak, orang bertuhankan Yesus atau orang percaya kepada Yesus tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah di dunia ini aja. Iya. Tapi yang paling utama itu adalah karena kita percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati, dan kita pun sanggup dibangkitkan ketika nanti kita mati gitu. Jadi kalau sekedar banyak mujizat apa itu hanya konfirmasi dari kebenaran, tetapi bukan tolok ukur kebenaran ya. Tolok ukur kebenaran itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Makanya saran aku, kalau karena banyak mujizat, sering lebih lancar hidupnya, karena banyak yang ateis atau yang tidak beragama juga mereka hidupnya lebih baik kok dari orang Kristen. Satu hal yang kakak harus tahu, jadi Kristen itu pikul salib. Jadi orang Kristen itu nggak mudah. Makanya saya nggak saranin sama kakak. Jadi orang Kristen itu berat, harus dianiaya, harus sanggup mengampuni, harus berani menyangkal diri gitu. Tidak hidup dalam kedagingan. Jadi kalau kakak amazed dengan mukjizat, saya rasa itu bukan jalan terbaik atau bukan alasan terbaik kakak untuk masuk Kristen. Karena di dalam iman kakak yang sebelumnya juga banyak kok yang bisa dimuluskan hidup di dunia ini. Tapi bukan itu tujuan orang menjadi Kristen. Tujuan orang menjadi Kristen adalah karena Yesus itu satu-satunya jalan menuju sorga itu. Selain itu tidak ada. Itu. Oke, Kak. Nah, karena gini ya Kak, begitu kakak nanti memutuskan misalnya masuk gereja, saya kasih tahu gereja yang benar gitu kan. Kakak harus siap menerima konsekuensi yang mengerikan. Bahkan lebih berat dari yang sudah kakak alami dengan segala pencobaan-pencobaan. Namun karena Tuhan Yesus ini memberi pengertian kepada kita, hal ujian itu menjadi sesuatu yang biasa buat kita ketika kita mampu menyelesaikan setiap masalah kita.
Hanya saran saya tidak mengizinkan kakak cepat-cepat Kristen hanya karena melihat mujizat. Tapi benar-benar mengenal Tuhan Yesus dulu. Itu aja saran saya. Belajarlah iman Kristen. Oke Kak, saya belajar lagi. Iya. Ya, makasih ya Kak sarannya. Soalnya saya belum pernah tanya-tanya, maksudnya jarang tanya-tanya ke orang Kristen juga. Takut dijudge gitu sama orang-orang. Jadi ini Kakak lagi live, saya tanya. Iya, karena orang Kristen di sini nih semua rata-rata masuk Kristen itu karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Selain daripada itu, kayak harta, kemudahan, kemegahan kita di dunia, itu cuman apa ya kata saya? Cuman kayak sebuah ujian buat kita sih sebenarnya. Kemudahan itu. Apakah kamu tiba-tiba tergiur dengan kemudahan itu sampai kamu lupa dengan Tuhanmu? Itu merupakan ujian bagi kita, orang Kristen. Jadi ketika kamu menjadi Kristen, kamu harus menderita dan pikul salib. Yesus bilang, kamu akan dibenci. Jadi kalau ada yang masuk Kristen tiba-tiba nggak dibenci, saya curiga itu Kristen muka dua mungkin. Karena gitu kak, saran aku kakak belajar Islam. Saran aku kakak belajar Islam yang benar-benar dalam lah gitu. Meskipun dari 1 tahun, saya bertahun-tahun kok kak. Lebih lama dari ini. Ya, jangan lupa konsultasi dengan keluarga. Siap. Iya, jangan lupakan orang tua. Oke, makasih ya Kak. Maaf ganggu waktunya. Iya, memang saya suka diganggu. Kalau mau tanya tentang Tuhan Yesus boleh di sini. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup segitu dulu. Iya. Tuhan memberkati ya NF ya. Tuhan memberkati. Ya, doain ya Kak. Dadah. Dadah. Oke. Cek VT-nya aja film Kristus settingan. Iya bang, gimana abang dah? Bohong itu hoten dari dulu. Iya, abang yang jujur. Semua orang bohong di mata abang. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa. Yang kejang-kejang di bawah. Jangan lupa vaksin, makanya saya bilang. Saya nggak kenal kakak itu, saya nggak tahu mana mukanya juga. Jadi kalau yang mau bilang settingan, ya silakan. Ini cerita aku juga. Kenapa Kim Angga? Kamu juga mau masuk Kristen? Udah belajar dulu lah Kim Angga, ya. Temennya host itu gimana abang aja deh. Dia tadi datang ke room saya, dia memang sudah menjadi teman saya. Itu aja. Masuk Kristen harus kuat karena akan jadi bahan bakar neraka. Iya bang, itu kan iman kamu, bukan iman saya. Iya bang Riko ya, itu kan ajaran kamu dan itu berlaku kepadamu. Itu tidak berlaku kepada saya dan semua orang Kristen. Kami punya kitab sendiri, kami punya akidah sendiri, kami punya doktrin sendiri. Jadi doktrin Anda tidak berlaku bagi kami. Ya kalau doktrinmu ya untuk kamu bang, itu logikanya. Siap. Baik. Kasihan host, terima aja. Terima apa? Terima kasih. Dibicarakan oleh apologi Kristen bersama dengan seorang yang bertanya tentang iman Kristen dan juga kesaksian seorang murtadin di video tadi. Ya, salah satu pertanyaan seorang penanya di video tadi, kenapa sih Yesus baru datang ya di abad pertama sementara Kristen percaya bahwa dia ada sebelum dunia dijadikan gitu loh. Nah sebenarnya jawabannya Yesus ada bukan dari abad pertama tetapi sebelum dunia dijadikan. Cuma ya ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan kepada Tuhan, ya hubungan manusia dengan Tuhan putus, kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu hilang. Lalu Yesus datang ya memulihkan semua itu. Yesus datang menyelamatkan manusia itu sendiri, ya. Sehingga saudara dalam Tuhan, itulah alasan kenapa Yesus baru
mengambil rupa manusia di abad pertama gitu loh ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pertanyaan itu ya. Semoga kita terberkati dengan penjelasan apologi Kristen di video barusan ya, penjelasan yang sangat-sangat baik dan luar biasa. Dan juga kita sudah dengarkan kesaksian seorang murtadin yang menceritakan kenapa sih dia memilih ikut Tuhan Yesus pada akhirnya, padahal awalnya dia bukan seorang Kristen, dia tidak percaya sebagai Tuhan. Dan kita sudah dengarkan kesaksiannya. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwa dia menemukan jalan keselamatan di dalam Kristen Yesus sendiri, sehingga itulah yang kemudian membuat dia ya memilih untuk ikut Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dalam hal ini ya, kita sebagai orang Kristen tentunya bersyukur di mana semakin hari semakin ada jiwa-jiwa yang mengenal Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan hal yang terpenting dalam hal ini adalah kita tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Kita tetap menjaga nilai toleransi. Kita harus tetap toleransi satu dengan yang lain. Kalau seorang perempuan di video tadi berpindah keyakinan memilih ikut Tuhan Yesus, ya itu sah-sah saja, itu haknya dia. Cuman ya pesan saya pribadi, tetap hargai ya agama orang lain, bahkan agamamu yang sebelumnya gitu loh ya. Tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain ya. Kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Iman kita tetap kepada agama kita, tetapi saling menghormati, saling menghargai itu sangat penting dan wajib untuk kita lakukan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa ya, tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.